Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya baik. Gimana setelah ujian kemarin? Puyang Pak. Kenapa Anjir puyang? Pak, nilainya Pak. Kenapa puyang? Apakah susah soalnya? Nggak punya duit Pak. Oh, ya udah. Oke, kalau begitu pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelum itu saya akan mengabsen. Yang dipanggil namanya silakan bilang hadir. Aditya Putra Ramadan, Hadir. Zafal Junarif, Hadir. Syahrul Kusnaidi, Hadir Pak. Farhan Mubarok. Sakit Pak. Sakit apa? Tipes. Ya. Ada surat keterangannya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Berarti alfa ya di sini. Iya Pak, baik. Oke. Sebelum itu saya lihat duduk kalian belum terlalu rapi. Oh iya. Oleh karena itu rapikan duduk kalian yang baik dan serta sudah siap depan kalian Udah, Pak. buku-buku. Apabila buku kalian masih berantakan, silakan kalian merapikan bukunya di samping-samping meja supaya agar lebih fokus dengan materi. Baik Pak. Oke, apa pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak? Apaan? Amar dan juga nahi. Ya Amar dan juga Nahi Pak. Judulnya sekarang Amar Amar dan Nahi. Nahi. Amar dan Nahi. Berarti pelajarannya kita pagi ini fikih. Oh iya Pak. Dalam fikih. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran yang baru atau pengulangan materi, saya akan menanyakan kepada salah satu atau dua orang untuk menjawab pertanyaan saya sebelum mengulang pertemuan yang sebelumnya. Kamu? Iya Pak. Siapa namanya? Saya Java Pak. Jafar. Apa pengertian amr? Amar secara bahasa perintah Pak. Perintah. Kalau misalnya secara istilah, Secara istilah adalah memerintahkan sesuatu hal kepada kebaikan. terus sudah. Udah Pak. Nah, ya bagus. Jawaban kamu lumayan. Terus yang kedua, soal yang kedua, kamu Ya. apa namanya siapa? Sarul Pak. Sahrul. Apa pengertian nahi? Nahi itu artinya larangan Pak. Larangan. Secara istilah, Larangan kepada seseorang untuk mengerjakan keburukan. ya bagus. Nah, sekarang kita masuk review materi yang sebelumnya, tapi agak saya perkecil materinya, yaitu dari pertama macam-macam amar, yang kedua macam-macam nahi, yang ketiga kaidah amar, yang keempat kaidah nahi, yang kelima hikmah amar dan nahi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu faraid. Oke, oleh karena itu sekarang saya akan jelaskan macam-macam amar. Di sini macam-macam amar sebenarnya ada 5. Saya akan memperkecil karena takutnya kalian semua kebanyakan, ntar juga waktunya kelamaan juga. Yang pertama, bentuk fi'il amr. Bentuk fi'il amr itu misalnya seperti kalau perintah tapi dia tuh dalam bentuknya fi'il amr, seperti wa aqimus sholata wa atuz zakat. Misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakat. Yang mana fi'il amarnya? Ada yang tahu? Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Iya benar. Ya kenapa? Karena itu kalimat perintah mengerjakan sesuatu Pak. Iya. Terus yang fi'ilnya? Fi'ilnya Zafa? Apa Pak? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Iya kenapa? Yang mana fi'ilnya? Hakimu. Hakimu. Terus
Waati. Wa'a, Pak wa'atu. Waatu ya. Ya benar. Terus yang kedua, di sini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya sama, cuma dia berbentuknya perintah. Seperti innallaha ya'muru bil adli. Nah, di sini yang digarisbawahin adalah kalimat ya'muru nanti. Ya'muru itu perintah. Kenapa? Karena kan menyuruh kepada kebaikan untuk berbuat keadilan. Terus yang terakhir ism fi'il amr. Ism fi'il amr tuh di sini seperti contohnya apa? Sebenarnya banyak contohnya, cuma saya ini hanya memberi contoh sebagai itu. Ya ayyuhallazina amanu la yadurrukum. Nah, di kalimat la yadurrukum itu ada fi'il amr. Yadurru, doro yadurru. Nah, terus yang kedua macam-macam nahi. Yang pertama fi'il mudhari la an-nahiyah. Tahu fi'il mudhari la an-nahiyah, Zafa? Nggak tahu Pak. Kenapa nggak tahu? Belum belajar Pak. Belum belajar. Ya, di sini fi'il mudhari la nahya pertama ciri-cirinya tuh pertama fi'ilnya depannya fi'il mudhari, tapi di belakangnya setelah fi'il mudhari ada lam. Lamnya lam nahya. Kenapa? Karena itu lamnya berupa larangan, seperti la tufsidu fil ard. Di situ walaupun lamnya di depan tapi dilanjutkan dengan fi'il mudhari. Karena di situ kan kedudukannya fi'il mudhari la an-nahiyah. Sebenarnya awalnya tuh harus fi'il mudhari dulu, baru la an-nahiyah. Tapi di situ di contohnya di ayat Quran yaitu la tufsidu fil ard, lamnya dulu, la-nya la an-nahiyah, tufsidunya berupa larangan. Ataupun tufsidunya fi'il mudhari. Terus yang kedua ada kata nahi. Fi'il dengan ada kata nahi. Seperti wa manahakum anhu fantahu. Wa manahakum, nahanya itu kan ada kalimat nahi. Naha itu larangan, berupa larangan. Terus yang ketiga ada kata da. Da itu di sini panggilan atau seruan atau mengajak kepada suatu kebaikan, dan ini melarang kepada suatu kemungkaran. Jadi di sini da ini sepertinya contohnya itu wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Oleh karena itu di sini da itu seruan, da'iyan itu memanggil ilallah kepada Allah, sirajan kepada jalan yang lebih lurus dan terang benderang. Terus yang ini kaidah amr. Ada yang paham nih bahasa Arabnya? Zafa? Apa Pak? Kaidah amr. Mau baca Pak? Maju. Maju sebentar. Di sini. Ya Pak. Di sini ada aslu fi amri lil wujub. Asal pada satu perkara itu wajib. Berarti apa artinya? Asal pada satu perkara itu wajib. Kayak gimana? Jadi setiap satu perkara itu mula-mulanya adalah wajib. Iya. Contohnya kayak makan. Terus Makan itu asalnya wajib Pak. Kalau dia lagi lapar. kalau misalnya nggak wajib gimana? Kalau nggak wajib, ya dia udah kenyang berarti. Jadi nggak wajib hukumnya karena dia udah kenyang, menggugurkan kewajiban itu. Oh ya udah, bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak makan terus dia sakit, bisa nggak jadi amr? Bisa Pak. Kenapa emang? Karena Karena dia nanti sakit kalau nggak makan. maksudnya gimana Pak? Kan kalau misalnya kan tadi kan asal dari suatu perkara wajib. Kalau misalnya dia nggak mau makan, terus akhirnya akibat dia nggak mau makan, dia akhirnya sakit. Itu merupakan amr apa an-nahi? Amr.
Kenapa amr? Karena diperintah untuk makan. Iya kan perintah untuk makan. Tapi kan dia nggak mau. Gimana? Nggak tahu Pak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jawaban kamu benar. Terus yang kedua, asul fi amri linadbi. Asal dari suatu perkara sunnah. Contohnya coba. Apa tuh? Namanya? Aditya. Aditya. Baik. Iya pak. Nah, namanya Aditya kan? Namanya Aditya. Putra. Putra apa Aditya? Dua-duanya dah. Oh iya, Aditya Putra. Di sini contohnya apa? Coba. Contohnya segala sesuatu adalah sunnah. Kayak misalnya kita diwajibkan, disunahkan. Misalnya kita bertandang atau bertamu ke rumah orang, kita disunahkan untuk janjian terlebih dahulu. Misalnya kayak gitu pak. Oke, bagus. Akan tetapi kalau misalnya tamunya itu tidak tahu diri gimana? Hah? Kalau tamu itu tidak tahu Usir diri. pak. Kenapa emang? Kok bisa diusir? Hah? Kok bisa diusir? Tidak tahu diri. Ya bisa juga karena kan tuan rumah kan berhak untuk ini apa sebagai istilah katanya mengatur jadwalnya untuk menerima tamu. Terus yang ketiga, an-nahyu fi amri yaqtadi al-faur. Al-aslu fi amri yaqtadi al-faur. Di sini asal perintah secara berlangsung. Al-faur itu berlangsung. Contohnya, coba contohnya apa? Saya nggak tahu Pak. Di situ kan ada. Coba lihat, di situ ada nggak? Iya Pak, sebentar Pak. Saya buka bukunya dulu Pak. Contoh apa Pak? Aslu fi amri yaqtadi al-faur. Nggak tahu? Ya udah lewat, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih contoh nanti. Contohnya cari di pertemuan yang akan datang. Oke, yang selanjutnya kaidah nahi. Yang pertama, aslu fi nahi li tahrim. Asal mula dari suatu larangan berupa pengharaman hukum. Yang kedua, an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan yang menyebabkan suatu kerusakan. Yang ketiga, an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Larangan dari segala sesuatu untuk perintahnya secara berulang-ulang. Terus yang terakhir, di sini ada hikmah amar dan nahi. Coba sebutin satu-satu dari Aditya Putra. Apa coba? Hikmah amar dan nahi. Hikmah itu kan sebuah pelajaran ya pak. Kalau yang saya tahu sih hikmah amar itu merupakan perintah untuk kita mengerjakan suatu hal kebaikan. Ya. Kalau nahi untuk menjauhi perbuatan yang dilarang. Ya. Terus Udah itu pak yang saya tahu pak. coba hikmahnya. Hikmahnya Coba ambil contoh coba hikmahnya. Secara contoh gimana? contohnya misalnya gini Pak, kalau kita disuruh untuk melakukan ibadah, itu kan pada hakikatnya adalah suatu kebaikan. Jadi pada intinya ketika kita menerima atau melaksanakan perintah yang kebaikan, maka akan kembali kebaikan tersebut kepada diri kita sendiri. Ya berarti. Begitu juga dengan larangan Pak. Kalau ada larangan yang diharamkan dalam agama, ketika kita tidak mengerjakan yang diharam tersebut, maka kebaikannya juga akan berdampak kepada kita Pak, karena kita sudah meninggalkan apa yang sudah dilarang. Nah, bagus. Oke berarti paham ya semuanya? Paham pak, Ya, insya Pak. Allah. Oke. Sebelum itu ada yang ingin bertanya? Silakan tanya. Dibuka Halo, Pak. pertanyaannya. Hah? Selalu tunjuk tangan. Enggak ada yang mau bertanya? Nanya pak, Nanya apa? kenapa sih di dalam bahasa Arab harus ada kaidah amar dan kaidah nahi? Oh, di situ. Yang pertama, kenapa harus ada kaidah amar, kaidah nahi? Karena di sini di dalam kaidah itu ada suatu permulaan permasalahan
Jadi itu yang namanya kaidah tuh pasti ada permasalahan. Misalnya permasalahan dalam perintah. Seperti aslu fi amri lil wujub. Asal mula perintah yang berupa kewajiban gitu. Sama juga nahi juga gitu. Karena ada ini juga, ada suatu perintah ataupun pekerjaan yang harus dilarang gitu. Kalau misalnya di situ di ilmu nahwu atau sorof tuh secara bahasa tuh namanya tuh al-qaidah. Al-qaidah tuh namanya kaidah. Gitu dong. Iya Pak, paham Pak. Jadi ada lagi yang nanya? Atau cukup kan? Cukup Pak. Cukup. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas berupa cari gambar yang terkait materi kita pada pagi hari ini berupa amar sama nahi. Masing-masing ada deskripsinya setiap gambar. Itu ada deskripsinya tuh, misalnya orang lagi sedekah. Nah, tuh ntar berupa apa tuh? Amar apa nahi. Terus ada orang yang lagi maling sepeda. Gitu. Itu amar apa nahi gitu. Terus gimana cara melakukannya kalau misalnya orang itu udah berbuat kayak gitu? Kalau misalnya amarnya itu gimana, yang orang sedekah, terus nahinya itu gimana? Cukup ya? Iya Pak. Cukup. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih Pak. wabarakatuh. Sama-sama.